Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita akan menjalankan praktikum anatomi di blok 6, yaitu kita akan membicarakan mengenai sistem uropoetika. Sistem uropoetika itu terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal ini adalah tempat pembentukan urine. Kemudian nanti urine dari ginjal ini akan disalurkan melalui ureter ini ke tempat penyimpanan sementara yang disebut vesika urinaria. Kemudian dari vesika urinaria akan dikeluarkan melalui uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Pada prinsipnya sistem uropoetika pada pria dan wanita itu sama. Perbedaannya hanya pada uretra. Kalau pada pria uretranya itu panjangnya antara 15 sampai 20 cm, tapi pada wanita nanti kita lihat hanya pendek, mungkin 3 sampai 4 cm. Sistem uropoetika ini organ-organnya akan menempati suatu tempat di dalam rongga abdomen, yaitu di bagian posterior dari rongga abdomen. Oleh karena itu kita akan mulai dengan membicarakan mengenai dinding posterior dari abdomen. Dinding posterior dari abdomen itu dibentuk oleh kerangkanya adalah terdiri dari os lumbalis, mulai lumbalis 1 sampai lumbalis kelima, dan kosta yang terbawah yang nanti akan menjadi tempat menempelnya diafragma. Kemudian ada otot yang membentuk dinding posterior dari abdomen, yaitu yang pertama adalah musculus psoas. Musculus psoas ini memanjang dari kavum abdomen menuju ke trochanter minor dari os femur. Fungsi sebenarnya dia pada ekstremitas inferior itu adalah untuk fleksi dari tungkai atas. Kemudian di depannya ini ada musculus psoas minor. Dan psoas mayor, ini psoas minor. Ini sama fungsinya dengan psoas mayor. Hanya psoas minor ini tidak semua manusia memiliki. Ada kira-kira 30% dari manusia itu tidak mempunyai psoas minor. Kemudian otot yang ketiga ini yang terletak di dinding dari pelvis, ini adalah musculus iliacus. Ini nanti juga fungsinya untuk melakukan fleksi pada tungkai atas. Oleh karena ketiga otot ini mempunyai fungsi yang sama, maka biasanya dia dijadikan satu nama, yaitu menjadi musculus iliopsoas, terdiri dari musculus iliacus dan musculus psoas. Kemudian otot yang berikutnya adalah yang di dinding ini adalah musculus quadratus lumborum, ya. Seperti namanya, dia akan berbentuk seperti segi 4, ya. Kemudian yang di atas, yang superior, di sini ada sekat yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut, yaitu yang disebut sebagai diafragma. Diafragma ini juga ikut membentuk dinding posterior dari abdomen. Diafragma
Ini di bagian sentralnya ini terdiri dari tendon ya, sehingga tidak ikut berkontraksi, sedangkan bagian periferinya ini terdiri dari jaringan otot. Kemudian diafragma nanti akan ditembus oleh struktur-struktur yang berjalan dari kafum torak ke kafum abdomen maupun yang sebaliknya. Sekarang kita akan membicarakan mengenai organ-organnya sendiri. Kita mulai dari ginjal. Ini adalah ginjal. Ada sepasang ginjal kiri dan kanan. Ginjal kiri dan kanan. Ginjal yang kanan itu cenderung letaknya lebih rendah dari yang kiri. Oleh karena di superior dari ginjal kanan ini terdapat hepar. Ginjal ini letaknya lebih bawah, jadi ini heparnya di sini. Maka ginjal yang kanan ini letaknya lebih rendah. Kemudian kalau kita lihat pada kadaver, ginjal itu bentuknya seperti kacang loro tapi besar ya. Bagian medialnya ini menjadi tempat keluar masuknya struktur pada ginjal. Ini yang disebut sebagai hilus. Jadi pintu masuknya ke ginjal ini disebut hilus, dan kemudian ruangan yang ditempati oleh struktur-struktur ini, ruangannya ini disebut sebagai sinus. Apa yang keluar masuk ke ginjal? Ada beberapa struktur. Yang paling depan ini adalah vena renalis. Kemudian di belakangnya ini adalah arteria renalis. Kemudian di tempat yang paling posterior ini adalah pangkal dari ureter. Ini ureter, pangkalnya ini melebar. Ini yang disebut sebagai pelvis renalis. Kalau ginjal kita belah, maka di bagian dalam akan terlihat strukturnya seperti ini. Di bagian permukaan ini disebut korteks, dan di bagian medial ini disebut medula. Pada medula nanti akan ditemukan struktur-struktur yang bentuknya seperti segitiga ini. Seperti segitiga. Ini yang namanya piramida renalis. Di sini nanti kalau dilihat di bawah mikroskop terdapat struktur fungsional dari ginjal yang disebut sebagai nefron. Jadi tempat penyaringan darah untuk kemudian sisanya kotorannya itu dikeluarkan sebagai urina. Pada puncak dari piramida renalis ini terdapat tonjolan, ini yang namanya papilla renalis. Ini bermuara pada satu saluran kecil ini. Saluran kecil ini yang disebut sebagai calyx minor. Beberapa calyx minor nanti akan menggabung ini menjadi calyx mayor. Kemudian calyx mayor nanti akan beberapa calyx mayor, 2-3 calyx mayor menggabung menjadi pelvis renalis yang merupakan pangkal dari ureter. Selanjutnya kita bicarakan mengenai ureter. Ini adalah ureter.
ureter ini terbentang dari sinus renalis menuju ke vesika urinaria atau kantung kemih. Ureter ini sepanjang perjalanannya tidak merupakan satu garis lurus, tetapi saluran yang lurus, tapi ada beberapa tempat di mana ureter ini akan menyempit. Jadi di sini adalah yang pertama adalah pada persambungan antara pelvis renalis dan ureter di sini. Kemudian yang kedua pada waktu ureter ini menyilang pelvis, dan yang ketiga pada waktu dia masuk ke dalam vesika urinaria. Tempat-tempat yang menyempit ini yang nanti secara klinis perlu diperhatikan. Kalau seseorang menderita batu, biasanya batunya itu nyangkut di tempat-tempat penyempitan, dan itu yang menimbulkan nyeri yang hebat yang kita sebut sebagai renal kolik. Kemudian selanjutnya kita akan membicarakan mengenai vesika urinaria. Ini adalah manekin dari vesika urinaria pada pria. Ini vesika urinarianya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh uretra, ini saluran yang terakhir yang keluar. Pada vesika urinaria di permukaan dalamnya ini, permukaannya bergelombang. Ini yang disebut juga sebagai rugae vesika. Ini fungsinya adalah untuk tempat untuk sebagai yang memungkinkan vesika urinarianya ini akan mengembang. Jadi kalau dia urinenya penuh, maka dia akan mengembang dan lipatan-lipatan ini akan menjadi halus ya kalau ini sangat besar. Kemudian ada di dalam vesika urinaria ini ada bagian yang tidak berlipat-lipat ya permukaannya di dalamnya. Di sini ini. Nah, ini kalau disatukan dengan sebelahnya menjadi segitiga ya. Ini yang disebut sebagai trigonum vesika. Bentuknya seperti segitiga begini, di mana pada basisnya ini di sudut-sudutnya ini menjadi tempat seperti ini adalah muara dari ureter pada vesika urinaria. Sedangkan puncak segitiga nanti akan menjadi permulaan dari uretra, jadi bagian yang berhubungan dengan uretra. Ini adalah vesika urinaria. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian yang terakhir. Ini adalah uretra. Ini pada pria. Jadi pada pria uretra ini mempunyai dua fungsi ya. Menjadi saluran urine dan juga menjadi saluran semen. Semen itu adalah campuran spermatozoa dengan pelarutnya. Uretra itu panjangnya tadi sudah saya sebutkan antara 15 sampai 20 cm dan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang baru keluar dari vesika urinaria ini diliputi oleh kelenjar prostat namanya. Ini karena itu diberi nama pars prostatica. Pada hubungan antara vesika urinaria dengan uretra pars prostatica ini, di sini ada satu katup yang namanya sphincter urethrae internum. Sphincter urethrae internum ini terdiri dari otot polos ya, sehingga dia bekerja di luar kemauan kita. Nanti dia akan diinervasi oleh saraf otonom.
Kemudian bagian uretra yang kedua adalah pada waktu dia menembus diafragma urogenitalis. Ini adalah diafragma urogenitalis, dan di pars membranacea ini terdapat sphincter dari uretra yang disebut sphincter urethrae externum yang terdiri dari otot bergaris. Oleh karena itu dia kontraksinya akan dipengaruhi oleh kemauan kita. Kemudian yang terakhir ini adalah yang terletak di luar, ini adalah pars spongiosum. Kemudian di ujung dari yang uretra pars spongiosum ini terdapat lubang keluar. Ini disebut sebagai meatus urethrae externus. Meatus urethrae externus. Bagian pada setiap pria setelah di usia 40 tahun itu biasanya prostatnya ini akan membesar. Kalau membesar maka dia akan bisa menjepit uretra ini, dan itu akan menyebabkan tidak bisa kencing, yaitu yang disebut sebagai retensio urinaria. Ini adalah pada pria. Sekarang kita melihat uretra pada vesika urinarianya dulu pada wanita. Vesika urinaria ini pada wanita. Pada wanita vesika urinaria ini letaknya berada di depan dari rahim atau uterus, ya. Di depan dari rahim atau uterus, sehingga kalau wanita ini hamil, uterusnya ini akan membesar, ya. Karena uterusnya akan membesar, dan vesika urinarianya ini tidak bisa mengembang maksimal. Akibatnya maka wanita hamil itu akan sering kencing, ya, karena kapasitas vesika urinarianya terbatas. Kemudian vesika urinaria sama, di dalamnya ada rugae, ada trigonium vesicae, cuma yang berbeda pada wanita uretranya itu sangat pendek dan langsung bermuara di celah di antara labium minus yang disebut sebagai vestibulum vaginae. Jadi dia letaknya persis di anterior dari lubang vagina, introitus vaginae. Karena itu kalau dan di posteriornya ada lubang anus. Karena itu kalau pada wanita itu sering mengalami infeksi dari saluran kencing ini, dari uretra ini, karena letaknya yang sangat berdekatan dengan lubang anus, sehingga kalau kuman, seperti kita ketahui bahwa saluran digestivus itu di dalamnya ada satu bakteri yang namanya E. coli, yang sebetulnya dia tidak menyebabkan sakit pada individu tersebut, tapi kalau dia menempati di uretra ini dia akan menyebabkan infeksi. Kemudian yang perlu diketahui juga, uretra pada wanita itu hanya sebagai saluran kencing saja, berbeda dengan pria tadi, di mana pada pria itu sebagai saluran kencing dan saluran spermatozoa. Saya kira kuliah kita, praktikum kita nanti akan dikerjakan seperti ini, dan nanti kalau ada pertanyaan boleh
melalui email atau melalui WA. Selamat berpraktik.